Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Saudara-saudari pemirsa, khususnya adik-adik, siswa-siswi, santri SMPN Diponegoro, alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak urus apapun. Manusia itu tidak lepas dari empat keadaan. Yang pertama, imma ayyakuna fit'ah fa'alaihi bil istimrar. Keadaan pertama, manusia itu dalam keadaan taat, maka dia harus teruskan, jangan berhenti. Yang kedua, imma ayyakuna fil ma'siyah fa'alaihi bil istighfar. Keadaan di mana manusia itu bermaksiat, maka dia harus minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Dia harus menghentikan kemaksiatannya itu. Keadaan yang ketiga, imma ayakuna fi ni'mah fa'ali bisyukur. Di mana manusia mendapatkan kenikmatan, maka hendaknya dia bersyukur. Dan keadaan yang keempat adalah imma ayakuna fi musibah fa'ali bisabr. Kadangkala manusia itu dapat musibah, maka dia harus bersabar. Adik-adikku, siswa-siswi SMP Diponegoro yang dirahmati Allah, kita akan bahas dua poin yang tahap kedua, yaitu syukur dan sabar. Manusia itu kadangkala diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, selamat, nikmat rezeki, nikmat hidayah, semua itu adalah untuk menguji manusia. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam dengan segala anugerah yang Allah berikan kepadanya, pasukan dari jenis manusia, jenis jin, jenis binatang, dengan kekayaan yang luar biasa, kerajaan yang luas, Nabi Sulaiman mengatakan, ini karunia Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Oleh karena itu, ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, syukurilah. Pertanyaannya, apa itu syukur? Banyak orang menerjemahkan syukur hanya sebatas mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah sertifikasi. Alhamdulillah anak lulus kuliah. Alhamdulillah anak jadi PNS. Sebenarnya syukur tidak sebatas itu. Itu bagian kecil dari syukur. Syukur itu semestinya syarfun ni'am fi ta'atillah. Menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang diberi nikmat harta dan dia bersyukur, maka dia tidak akan enggan, tidak akan awal, tidak akan eman-eman untuk menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk disedekahkan kepada fakir, disedekahkan kepada miskin, disumbangkan untuk membangun masjid, pembangunan pesantren, pembangunan madrasah, TPQ dan sebagainya. Itu syukur. Orang yang diberi amanat oleh Allah anak, maka dia syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara dia didik anak itu dengan sebaik-baiknya, sehingga anak itu jadi anak yang soleh, anak yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. Yang jelas, gunakan nikmat itu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah anehnya orang ketika dia dapat kenikmatan, dia katakan syukuran, tapi dengan cara yang nanggap jadilan, dangdutan, yang buka-bukaan, itu namanya bukan syukur, namanya kufur. Dan orang yang bersyukur, Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya ku tambah, dan jika kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Yang kedua, manusia kadang-kala diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan beriman sementara mereka diuji? Ujian itu ada, ujian itu datang. Ada kalanya ujian itu datang karena apa? Untuk meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan derajat manusia, menjadi semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Oleh karena itu para wali, para nabi, para rasul, mereka dapat ujian yang berat. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa harus berhadapan dengan Raja Fir'aun, berhadapan dengan tukang sihir, Nabi Ayub harus sakit demikian lama, Nabi Isa harus dalam pengajaran terus menerus, Nabi Muhammad SAW juga dimusuhi oleh kaumnya. Para ulama besar pun demikian. Imam Syafi'i hidupnya sering sakit. Itu pula imam-imam yang lain, ada yang dipenjara. Imam Hambali dipenjara oleh penguasa. Ini ujian mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ujian itu sebagai penebus dosa-dosa kita. Mata pernah berdosa, lidah pernah berdosa, telinga pernah berdosa, tangan pernah berdosa, kaki pernah berdosa, hati pernah berdosa. Allah tebus dengan ujian. Mata sakit, tubuh sakit. Kalau kita bersabar, maka Allah gugurkan dosa kita. Oleh karena itu orang yang sakit, yang sabar dalam sakitnya, dan dia biasa melakukan ibadah, maka dia tetap mendapat pahala ibadah sebagaimana ketika dia sehat. Tetap dapat pahala. Kalau dia biasanya maksiat, maka dia tidak ditulis maksiat karena dia tidak bermaksiat. Itu hikmah orang sakit. Disinilah manfaat daripada musibah. Juga musibah sebagai penegur kita. Kadangkala kita lalai, kita lupa, maka Allah tegur dengan musibah. Orang menipu ketahuan, orang korupsi ketangkep, itu musibah. Karena apa? Kesalahan dia. Dan Allah berikan musibah itu agar apa? Agar dia sadar, agar dia ingat, agar dia kembali ke jalan yang benar, jalan yang ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda bayangkan jika Anda melakukan dosa terus-menerus, berzina terus-menerus, ternyata yang diajak berzina tidak hamil dan aman, tidak kena penyakit menular seksual, akhirnya berapa kali zina akan dilakukan? Karena dosa yang dibiarkan akan dilakukan secara terus-menerus. Tapi andai kata seseorang baru mau pacaran saja ketahuan, lalu ke sidang, lalu dihukum, tidak jadi dia melakukan dosa itu. Demikian, semoga kita bisa sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang ada, dan kita bisa syukur dan dalam menghadapi dalam menerima nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah akhirnya adalah baik dan baik. Diberi nikmat syukur, hasilnya baik. Diberi musibah sabar, hasilnya juga baik. Demikian akhul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.